Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du, kita masuk kembali ya ke hadis nomor 2 dari kitab Arba'in Nawawi ya. Kita baca syarahnya. Wa qauluhu, dan perkataan Sayyidina Umar dalam hadis tersebut, la yura alaihi asarus safari, tidak dilihat ya alaihi atas orang tersebut asarus safari, bekas perjalanan. Masyhur, adapun yang masyhur dari riwayat ini la yura ya, domul ya ialah domahnya ya min yaro. Nah, dari lapan yaro. Jadi riwayat yang masyhur itu dibaca yuro. Mabnian, hal yang dimabnikan 5 kepada fi'il lam yusama yang tidak disebut fa'iluhu, fa'ilnya fi'il. Jadi ini yaro ini mabni majhul atau naibul fa'il ya. Di mabni majhulkan yuro gitu. Ro'a yaro, berarti fi'il mudhari'nya ini di mabni majhulkan. Mabni majhulkan huruf mudhari'nya dhammah, ain fi'ilnya di fathah. Asalnya yaro jadi yuro, seperti itu. Kajian nahwu ya. Riwayat yang umum yang masyhur itu dibaca yuro, la yuro alaihi asarus safari, seperti itu. Warawahu, dan meriwayatkan kepada potongan hadis ini ba'duhum, sebagian ulama hadis, bin nunid al-maftuhati, dengan nun yang dibaca fathah. Ada yang meriwayatkan la naro, kami tidak melihat. Ada yang mengatakan itu. Tapi yang masyhur tetap la yuro alaihi asarus safari. Kalau la naro alaihi asaro, ini menjadi maf'ul ya. Kalau la yuro alaihi asarus safari, ini jadi fa'il, naibul fa'il. Seperti itu. Kalau pakai nun, jadi ini kan naro. La naro, berarti ini kan sudah nunnya nun mutakalim ma'al ghair, jadi mau nggak mau ini asaronya jadi maf'ul. Kalau la yuro jadi majhul, ini jadi naibul fa'il, seperti itu ya penjelasan nahwunya ya. Jadi riwayat la yuro alaihi asarus safari ini yang masyhur. Ada juga riwayat la naro alaihi asarus safari, seperti itu. Ada 2 riwayat ya. Wakilahuma, nah, dan masing-masing dari 2 riwayat ini sahihun, semuanya sahih. Jadi mau riwayat la yuro alaihi asarus safari boleh sahih, la naro alaihi asarus safari juga boleh, sama-sama sahih 2 riwayat itu. Wa qauluhu, dan perkataan Sayyidina Umar, wada'a kafaihi ala fakhidhaihi. Perkataan ini wada'a kafaihi, dan seorang lelaki itu meletakkan kafaihi, 2 taplak tangannya, ala fakhidhaihi, ke 2 paha Nabi. Wa qala, kemudian lelaki itu berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Nah, potongan hadis ini hakaza, demikian juga huwa al-masyhuru as-sahihu. Nah, riwayat ini juga yang masyhur dan sahih. Warahu Nasa'i bima'nahu. Imam Nasa'i juga meriwayatkan yang serupa, semakna ya. Wa qala, dan kemudian berkata, siapa Imam Nasa'i ya? Fa wada'a yadaihi ala rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat Imam Nasa'i ini redaksi hadisnya fa wada'a yadaihi ya. Kalau ini kan fa wada'a kafaihi. Ini fa wada'a yadaihi. Kemudian lelaki tersebut, maksudnya malaikat Jibril, meletakkan yadaihi, kedua tangannya, ala rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di dua lutut Nabi. Nah, dua riwayat ini kan seolah-olah beda nih ya. Kalau riwayat Imam Muslim itu malaikat Jibril meletakkan tangannya, telapak tangannya di paha. Kalau riwayat Imam Nasai itu si malaikat Jibril ini atau yang menyerupai laki-laki tersebut itu meletakkan dua tangannya di lutut. Nah, dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan ya, fartafal ihtimalu. Nah, kemudian hilang ya. Al ihtimalu apa? Ihtimal kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ihtimalnya hilang. Ini apa yang riwayat yang benar tuh yang ini apa yang ini gitu. Yang ditaruh di paha apa yang ditaruh di tangan yang lelaki tersebut ditaruh di paha Nabi apa di lutut Nabi. Alladzi fi labzi kitabi Muslim. Maka hilang ya keraguan ihtimal ya. Ihtimal itu kemungkinan ya, keraguan. Alladzi yang ada apa ihtimal fi labzi kitabi Muslim dalam lafaz redaksi hadis dalam kitab Sahih Muslim. Fainahu karena sungguhnya Imam Muslim mengatakan qala fi berkata Imam Muslim fihi dalam hadisnya bahwa doa kafahi ala fakhidaihi wa huwa muhtamalun. Jadi dalam redaksi Imam Muslim kan koneksinya bahwa doa kafahi ala fakhidaihi. Bahwa adapun redaksi ini muhtamal memberikan ihtimal, ya, memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk ditafsiri ya. Ya, jadi Jibril meletakkan kedua tangannya di telapak tangannya di paha Nabi ini benar nggak sih? Riwayatnya begini gitu. Nah, kemudian datang lagi riwayat dari Imam Nasai mengatakan bahwa Jibril itu meletakkan tangannya bukan di paha tapi di lutut. Di lutut ketemu lutut, tangannya malaikat Jibril naruh di di lutut Nabi. Sehingga ihtimal atau kemungkinan keraguan posisi yang benar itu seperti apa itu terjawab dengan adanya riwayat dari Imam An-Nasai. Seperti itu. Ya. Jadi yang benar adalah malaikat Jibril yang ketika itu menyamar ya, menyerupai seorang laki-laki itu meletakkan lututnya ditempelkan dan telapak tangannya ditaruh di lututnya Nabi seperti itu. Jadi ihtimal atau keraguan atau kemungkinan-kemungkinan yang ada dari hadis atau riwayat yang Imam Muslim itu terjawab oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai seperti itu. Makanya ini perlunya mutabaah ya. Perlunya mutabaah itu atau syawahid itu untuk selain menguatkan rantai sanad juga terkadang bisa menghilangkan keraguan, menghilangkan ihtimal. Ini kebenaran nggak sih modelnya begini gitu. Tapi ketika ada riwayat lain, oh ternyata yang benar seperti ini. Itu salah satu fungsinya untuk memastikan makna yang sebenarnya. Seperti itu. Waqad ustufida dan telah sungguh bisa diambil faedah ya min hadzal hadisi dari hadis ini anal islama sungguh Islam wal iman dan iman hakikatani ialah dua hakikat mutabayinatani yang dua-duanya berbeda. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam dan iman itu adalah dua hakikat yang berbeda ya, lugatan wasaran baik secara bahasa wasaran dan juga secara istilah syariat ya. Wahada hadapun pernyataan Islam itu dan iman itu berbeda hakikatnya wal aslu ya, ialah asalnya pokoknya fi asmail mukhtalifati dalam nama-nama atau istilah-istilah yang berbeda-beda. Jadi hakikatnya Islam dan iman itu beda sekali ya.
baik dari segi lafaz, dari bahasa atau istilahnya. Waqad yutawassau dan terkadang diperluas ya, fihi ma dalam Islam dan iman, asyar'u apa istilah secara syariatnya atau istilah secara istilahnya ya. Jadi kalau pernyataan atau penjabaran tentang Islam dan iman itu secara syariat pasti agak luas ya, bisa diperluas ya. Laku kemudian dipisahkan ahaduhuma apa salah satu dari keduanya ala akhari atas yang lain ala sabili tajawuzi dengan cara yang masih diperbolehkan. Jadi pembahasan keduanya itu boleh dipisah-pisah ya, tapi dalam kerangka yang masih dibolehkan, jangan sampai ngawur gitu. Qauluhu perkataan di hadis tersebut perkataan Nabi ya, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kamu itu harus beriman kepada Allah, malaikat Allah dan kita kepada Allah. Al-imanu billah, adapun iman kepada Allah, huwa ialah adapun iman billah, tasdiqu ialah membenarkan bi'annahu subhanahu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, ialah zat yang ada tanpa permulaan ya. Mausufun yang disifati bisifatil jalali wal kamali dengan sifat-sifat yang penuh keagungan dan kesempurnaan. Jadi maha itu dari Allah semua yang punya ya. Maha sempurna, maha mengetahui, maha melihat, maha berkuasa, maha menghendaki, semuanya maha itu hanya sifat Allah, sifat jalalah dan kamalnya Allah. Yang lain nggak punya. Munazzahun, Allah juga disucikan an sifatin naqsi, dari sifat-sifat naqas, kekurangan. Allah tuh gak mungkin kurang mampu, kurang bisa melihat, kurang bisa berkehendak, gak bisa. Allah tuh maha semua ya. Sifat naqas itu hanya terjadi di makhluk. Wa annahu, dan sungguhnya Allah juga wahidun, maha esa ya, hakun, maha benar, somadun, abadi atau maha tinggi, bisa diartikan seperti itu. Fardun, maha tersendiri, nggak punya teman, Allah tuh sendirian saja. Khaliqun, maha menciptakan jami'al makhluqati, kepada semua makhluknya. Mutasarrifun, maha mengatur, fima, di dalam sesuatu ya sya'u yang Allah kehendaki ya. Yaf'alu, juga mengerjakan, fi mulkihi, di dalam kekuasaan Allah, maka kepada sesuatu yuridu yang Allah kehendaki. Jadi semua yang terjadi di dalam dunia ini itu semua atas kehendaknya Allah ya. Jadi iman kepada Allah itu tasdik, membenarkan ya, dengan hati, ucapan dan perbuatan bahwa Allah itu maujud, punya sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan, yang maha itu Allah, terlepas atau disucikan dari sifat-sifat yang kurang, maha esa, maha benar, maha kekal, yang menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini. Semua yang Allah kehendaki, semua Allah lakukan itu atas kehendak dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu iman kepada Allah. Wal imanu bil malaikati, dan adapun iman dengan malaikat Allah, wa adapun iman dengan malaikat Allah, tasdiku ialah membenarkan bi'annahum, kepada sesungguhnya malaikat Allah, ibadun, hamba-hamba Allah, mukramuna, yang dimuliakan. La yasbiqunahu, tidak mendahului siapa ibad dan mukram atau malaikat ini kepada Allah. Jadi malaikat Allah tidak mendahului bil qauli, dengan qaul, perkataan. Jadi Allah, malaikat itu kalau belum disuruh Allah nggak nanya dulu gitu. Wahum, adapun mereka, hum, dan adapun mereka, biamrih, dengan perintah Allah ya, maluna, mereka mengerjakannya. Jadi
Malaikat itu bekerja kalau sudah diperintah Allah. Jadi nggak nanya dulu kayak kita, "Mau ngerjain apa?" Enggak. Malaikat tuh setelah ada perintah baru mengerjakan. Karena malaikat termasuk makhluk-makhluk yang tidak punya nafsu, tidak apa namanya, selalu taat ya, tidak punya nafsu dan selalu taat kepada Allah. Itu malaikat ya. Apa yang Allah perintahkan pasti dikerjakan. Wal imanu bi rusulillah, dan iman kepada para rasul Allah, huwa adapun iman dengan rasul Allah, annahum ialah sungguhnya mereka shodiquna, orang yang membenarkan, fima terhadap sesuatu ya baru yang mereka khabarkan, mereka beritakan, bihi dengan ma'anillahi dari Allah Ta'ala. Jadi rasul-rasul Allah itu adalah orang yang membenarkan tentang risalah yang Allah berikan. Ini wahyu-wahyu yang Allah berikan tuh dibenarkan oleh Nabi ya. Ayyadahum, menguatkan siapa Allahum kepada mereka para rasul ini, bil mukjizat, dengan mukjizat adalah yang menunjukkan apa mukjizat tersebut, ala sidqihim, atas kebenaran mereka. Wa nahum, juga adapun mereka itu balighu, menyampaikan siapa rasul anillah dari Allah, menyampaikan apa risalatahu, kepada risalahnya Allah. Jadi rasul itu diberi mukjizat oleh Allah supaya menguatkan ya bahwa mereka itu memang benar utusan Allah. Karena zaman dulu tuh kalau nggak ada mukjizat, orang kadang-kadang nggak percaya bahwa apa dia sebagai utusan Allah. Dan juga rasul-rasul itu menyampaikan risalahnya Allah. Tabligh ya. Kalau di salah satu sifat wajib bagi rasul kan ada tablighnya. Risalah Allah itu wajib disampaikan oleh para rasul. Wa bayanu lil mukallafina ma amaruhum Allahu bihi. Wa bayana, dan mereka menjelaskan lil mukallafina kepada para mukallaf, orang-orang mukallaf seperti kita ini, ma amarahum kepada sesuatu, amarahum yang memerintahkan kepada mereka Allah, siapa Allah, bihi dengan ma. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu disampaikan ke orang mukallaf. Kemudian Nabi jelasin caranya ya. Jadi kalau ada perintah sholat disampaikan kepada kaumnya. Ini ada perintah sholat nih, cara sholatnya gimana? Ya dijelasin sama Nabi ini gini. Kalau selalu kamar wa itu muni sholli. Sholatlah seperti apa yang saya praktekkan. Ikuti Nabi gitu. Itu salah satu fungsi, bukan hanya menyampaikan tapi juga menjelaskan prakteknya seperti apa. Itu pekerjaan Rasul ya. Wa nahu, dan sungguhnya kelakuan wajib ihtiramahum apa? Memuliakan para rasul tersebut. Wala yufarraqa, dan tidak boleh dibedakan ya, baina ahadin, siapa dari antara salah satu ya. Salah satu di antara minhum dari mereka para rasul. Jadi para rasul itu nggak boleh dibeda-bedain satu dengan yang lain. Semuanya harus dihormati ya, dimuliakan seperti itu. Wal imanu bil yaumil akhir, adapun iman dengan yaumil akhir, wa adapun iman bil yaumil akhir, tasdiqu ialah membenarkan bil yaumil qiyamati, dengan hari kiamat, wa ma, dan sesuatu istamala yang tercakup apa ma alaihi, atas hari kiamat tersebut. Jadi iman dengan hari kiamat itu adalah membenarkan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan sesuatu yang ada dalam hari kiamat ya, maksudnya rangkaiannya, fase-fasenya itu harus kita percaya juga. Minal i'adati, nyatanya dari i'adah ya, dibangkitkan kembali ya, badal mauti, setelah kematian, wal hasyri, kemudian dikumpulkan, wan nasyri, kemudian dibangkitkan, wal hisabi, kemudian dihisab, wal mizani, wasirati, kemudian ditimbang, wasirati, dan kemudian suruh melewati sirat ya, wal jannati wan nari, kemudian ada surga dan neraka. Wa nahuma, dan adapun surga dan neraka ini, dari sawabihi ialah rumah pahalanya Allah, wa jazaihi, dan balasannya Allah, lil muhsinina, bagi orang-orang yang muhsin ya, orang-orang yang berbuat baik, wal musiina, dan juga orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau berbuat baik
Allah siapkan surga, kalau berbuat jahat Allah siapkan neraka. Seperti itu. Ila ghairi zalika dan juga kepada iman kepada sesuatu selain yang disebutkan tersebut di atas, mimma dari sesuatu soha yang soheh ya, apa ma minan nakli dari riwayat atau dari hadis atau dari sunnah ya. Jadi selain yang disebutkan di atas tentang hari kiamat dan seterusnya, juga hal-hal yang nggak disebutkan di sini dari yang muncul dari hadis-hadis sahih. Nakal itu periwayatannya, baik dari Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi apa yang merupakan riwayat-riwayat sahih tentang kiamat dari Sunnah Nabi biasanya ya, itu wajib kita percayai, wajib kita iman, seperti itu. Wal imanu bil qadari, adapun iman dengan qadar. Qadar itu ketentuan Allah. Wa adapun iman dengan qadar atas diku ialah membenarkan bima terhadap sesuatu taqaddama zikruhu yang telah terdahulu zikruh apa menyebutkan sesuatu tersebut. Wa hasiluhu, adapun hasilnya, kesimpulannya tentang iman dengan qadar itu, ma ialah sesuatu dalam yang menunjukkan alaihi atas ma qauluhu apa qauluhu ta'ala apa firman Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa iman kepada qadar ini bisa dilihat dari firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, adapun Allah, khalaqakum ialah zat yang telah menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan juga Allah juga ada menentukan ma kepada sesuatu ya ta'malunnya yang kau kerjakan. Ini dalil tentang qadar ya. Ya Allah juga yang nyiptain kamu. Nah, kamu nih saya ciptakan lewat rahimnya ibu ini gitu ya. Kemudian kamu nanti akan jadi ini, jadi ini, jadi ini ya itu. Semua yang terjadi dalam hidup manusia dari mulai dia lahir dari mana, akan jadi apa, matinya di mana, itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa qauluhu, dan juga dalil yang mendukung tentang qadar ini firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna kulla syai'in, sungguhnya setiap sesuatu ya khalaqnahu yang kami ciptakan hu kepada kulla syai' biqadarin ialah dengan ketentuan dari Allah. Wa nahwu zalika, dan dalil-dalil yang semisal dengan dua dalil di atas ya. Jadi ketentuan Allah terhadap makhluk itu namanya qadar. Ya. Istilahnya kalau dulu sudah tertulis ya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Kamu, saya nih lahirnya tanggal segini, ini apa dari rahim ini akan jadi ini, nantinya punya anak ini, istri ini, semuanya itu sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan oleh Allah. Wa min zalika, dan dari alasan ini, dalil-dalil ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas, di hadis Ibnu Abbas, wa alam, ini dimudahkan ya, annal ummata, ketahui olehmu, annal ummata, sungguhnya umat, lawij-tama'u, andai kata mereka berkumpul, ala ayyan fauka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisya'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak bisa mereka umat itu memberikan manfaat kepadamu, illa bisya'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, qad katabahu, yang telah menentukan kepada syai', Allah, siapa Allah, laka, untukmu. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini
menyatakan bahwa Rasul pernah berkata bahwa seandainya satu kaum atau satu umat ya, satu golongan itu akan memberikan kebaikan kepada kamu. Seandainya satu kaum nih mau ngasih kamu jabatan. Nah, kalau konteks pemilu ya mau kasih kamu jabatan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya jabatan itu nggak bakalan jadi, nggak bakalan nyampe ke kamu seperti itu. Jadi semua itu atas kehendak Allah seperti itu. Walau walijtama, dan jika mereka umat ini berkumpul ya, bersatu, bersepakat ala ayyaduruka untuk memudaratkan atau membahayakan kepadamu bisyai'in dengan sesuatu. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Tidak akan bisa mereka itu tidak akan bisa membahayakan kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu 'alaika, yang telah menentukanhu kepada syai' Allah subhanahu 'alaika, atas dirimu. Begitupun kalau posisi kita ini ini ada satu golongan mau merencanakan jahat kepada kita, mau mencelakakan kita lah. Tapi kalau Allah enggak berkehendak itu terjadi, mau segimana kuat mereka melakukan itu, tidak akan terjadi ke diri kita. Seperti itu, bahaya itu pasti tidak akan terjadi. Itulah kekuatan kehendak Allah itu absolut, tidak bisa diganggu gugat sama makhluknya ya. Seperti itu. Justru makhluknya itu yang akan ikut dengan kehendak dan qadarnya Allah. Itu ya konsep akidah yang benar. Rufi'atil aqlamu, maka dihilangkan ya. Al-aqlamu diangkat atau dihilangkan. Aqlamu apa? Qalam. Jadi ini bahasa kiasan ya. Segala sesuatu itu akan tergantung sama apa yang ditulis oleh Allah. Kalau kita dinyatakan kamu akan lahir dari rahim ini, ya itu terjadi. Kamu akan dikasih jabatan ini, ya akan terjadi seperti itu. Semua itu akan terjadi sesuai dengan qada dan qadar Allah. Wajaffat dan wajaffatis suhufu ya. Wajaffatis suhufu, dan kering ya. As-suhufu apa? Suhuf. Jadi kalau sudah ditentukan maka ya sudah, tidak bisa diubah lagi. Seperti itu. Ini bahasa kiasan semua ya. Rafi'atil aqlamu wajaffatis suhufu. Kalau tintanya kertasnya sudah kering, tulisannya ya sudah susah, nggak bisa dihapus. Kalau takdir sudah ditentukan ya nggak bisa ada yang merubah-rubah kecuali Allah itu sendiri ya. Mazhabus salafi wa a'immatul khalafi, adapun mazhabnya ulama salaf wa a'immatul khalafi, dan mazhab para imam-imam yang khalaf. Mazhab salaf atau khalaf itu yang sekarang temporer ya. Anaman, sungguhnya orang sodako yang membenarkan siapa man bihazal umuri, dengan perkara-perkara di atas qadar ya. Tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang kuat, yang teguh ya. La raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalam tasdiknya orang tersebut. Raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalam orang tersebut. Wala taradduda, dan tidak ada keraguan. Raiba sama keraguan ya. Lalu dia juga sama, tidak keraguan, tidak ada kebingungan dalam orang tersebut. Karena maka ada seorang tersebut mukminan haqqan, ialah seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Mukmin yang benar-benar mukmin itu ya orang yang menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu semua terjadi karena
qada dan qadarnya Allah. Nah, keyakinan ini tasdiknya tasdik jazim ya, tasdik yang benar-benar teguh, tidak ada keraguan sama sekali. Itu berarti dia seorang mukmin yang benar-benar mukmin ya. Ini pendapat atau mazhab ulama-ulama salaf dan khalaf sekarang, atau khalaf ya. Ulama salaf dan khalaf atau ulama-ulama sekarang. Kan sawaun kana sama saja. Zalika ada apa apa namanya keyakinan tersebut, pembenaran tersebut anil barohini qati'atin dari dalil-dalil yang jelas, yang pasti ya. Barohin tuh alasan atau argumentasi yang pasti atau dalil yang pasti i'tiqadatin jazimatin atau dari i'tiqad keyakinan yang teguh, yang kuat. Jadi tasdiknya seseorang terhadap qada dan qadar itu bisa muncul dari apa namanya dalil pemahaman dia tentang dalil-dalil yang qat'i atau dari keyakinan dia yang kuat ya. Di dua hal ini bisa menyebabkan orang benar-benar yakin bahwa semua yang terjadi pada dirinya itu qada dan qadar Allah. Tidak ada keraguan sama sekali dalam hal itu. Itu pentingnya akidah yang kuat ya dan pemahaman yang benar tentang qada dan qadar. Sehingga kalau kita meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah qada dan qadar, ketetapan dari Allah, maka kita sudah menjadi mukmin yang benar-benar mukmin tanpa keraguan. Seperti itu. Wa qauluhu fil ihsan, adapun perkataan Rasul fi ihsani dalam pembahasan ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah, anta buda kamu bisa kamu menyembah Allah kepada Allah karena seolah-olah kamu tarahu melihat Allah. Ila akhirih, hasiluhu adapun kesimpulannya dari qaul ini atau potongan hadis ini, rajun ialah kembali ila itqanil ibadati kepada keyakinan dalam beribadah. Jadi kalau beribadah itu harus yakin gitu bahwa kita ini sedang menghadap Allah gitu. Jangan kemana-mana. Pikirannya, keyakinannya juga jangan sampai hanya pada tahap apa ya, kebiasaan doang. Tapi tidak meyakini bahwa yang dihadapi itu Allah ketika kita sholat. Itu yang kebanyakan orang seolah-olah melakukan seperti itu. Hanya melakukan kewajiban tapi tidak yakin bahwa yang kita hadapi itu, yang kita ketika kita sholat yang kita menghadap Allah itu hal-hal yang termasuk saya juga kadang-kadang karena mungkin karena sudah terbiasa ya, seolah-olah kita tuh nggak menghadap Allah. Jadi karena merasa begitu, jadi nggak khusyuk tuh nggak penting, padahal kan nggak gitu harusnya ya. Kalau kita ngomong ihsan itu kan berarti kalau kita menghadap Allah, itu kan menghadap yang menciptakan kita. Harusnya ya khusyuk, ya pikirannya nggak kemana-mana gitu. Terus kita secara hati atau tadarru', hormat, pasrah bahwa kita ini ya hamba gitu yang diciptakan Allah gitu. Tapi karena kita terlalu biasa ibadah, seolah-olah rasa ini hilang. Rasa kita menghadap Tuhan, kita pasrah, kita khudu, kita tawadu di bahwa kita ini tidak ada apa-apa yang dibanding Allah. Itu perasaan-perasaan ihsan ini harusnya dibawa ketika setiap sholat. Tapi kebiasaan model saya inilah, nggak usah ngomong orang lain, saya aja sendiri. Karena begitu kita terbiasa sholat 5 waktu, rasa ini kadang tidak masuk ke sholat. Ini koreksi untuk saya sendiri ya. Juga teman-teman yang mungkin sama dengan saya. Bahwa ihsan itu memang harus dibawa ketika kita sholat ya. Ini susah sekali ya. Tapi harus. Walaupun tidak merupakan syarat sah sholat atau rukun atau apapun. Tapi ini yang esensinya ini. Esensi sholat itu kan ihsan ya. Kesadaran kita bahwa kita tuh menghadap Tuhan, kita harus hormat, kita harus tawadu, kita harus
menyerahkan semuanya urusan kita kepada Allah, kita menjadi makhluk yang lemah sehingga kita sujud, ya kan? Segala macam. Tapi kita tidak merasa itu. Makanya saya sebagai pengingat juga buat saya bahwa setiap sholat, setiap ibadah kita harus ihsan. Terus sesadar-sadarnya bahwa kita tuh hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan penciptanya. Seperti itu. Sehingga kita berhak untuk memohon, berdoa, untuk menyerahkan diri kita, dan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, itu aja. Wa mura'ati huquqillahi wa muraqabati, dan menjaga hak-hak Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam kondisi ihsan ini kita jadi sadar ya, oh kita tuh hak-hak Allah itu harus kita penuhi. Contohnya apa ya? Ibadah lah, yang paling jelas ibadah kepada Allah. Kalau kita ihsan, ibadah itu tidak akan kita tinggalkan. Karena kita sudah merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita setiap saat. Dan berusaha kita nih, setelah kita merasa bahwa kita harus melaksanakan atau memenuhi hak-hak Allah, kemudian juga kita merasa bahwa kita tuh harus, sangat perlu kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu perlu. Karena kita ya makhluk gitu. Apa sih apa yang kita sombongkan sebagai makhluk ya di hadapan penciptanya? Nggak ada. Makanya kita perlu dekat sama yang menciptakan. Wastihdari azamatihi, dan menghadirkan keagungan Allah, wa jalalatihi, dan ke maha agungan ya. Azam wa jalalah itu sama, hampir sama. Keagungan dan keagungan Allah ya, halal ibadati, ketika posisi beribadah. Nah, ini fungsi ihsan itu istidlal qalb ya. Hati menghadirkan bahwa Allah itu maha agung, maha semuanya. Ketika kita sholat, ketika apapun yang berbentuk ibadah, kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan ini untuk Allah. Kita ini hamba, diciptakan oleh Allah. Berarti selayaknya sebagai orang hamba kita harus mengagungkan dan memasrahkan diri kita kepada yang menciptakan kita. Ini fungsinya ihsan. Nah, ini sebagai koreksi ya bagi saya dan yang semisal dengan salah, yang kadang-kadang ketika melakukan ibadah, baik sholat ataupun yang lain, kadang Allahnya dilupakan. Malah kemana-mana pikirannya Allah. Mudah-mudahan dengan kita kajian seperti ini ya, kita ingat lagi bahwa ketika ibadah, yang penting tuh Allah, bukan yang lain. Ya, ingat ya, itu. Yang penting tuh Allah, bukan yang lain. Dan kita harus sadar bahwa kita tuh hamba, dicipta, lemah, perlu, butuh untuk mendekat kepada Allah. Itu saja ya. Itu pentingnya kita ihsan dalam beribadah. Saya kira cukup ya. Itu dulu pembahasan tentang iman dan ihsan. Dan tadi juga ada sedikit tentang ihtimal matan ya, yang bisa diselesaikan juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.